Shalom, Devosi 2 Tawarik pasal 18. Umat Tuhan dimiliki dan memiliki Tuhan Allah yang berkuasa. Sehingga Tuhan Allah yang berkuasa itu kepadanya kita meminta petunjuk, bukan kepada yang lain. Orang bersekutu supaya menjadi kuat. Tetapi persekutuan untuk berperang tetap beresiko kekalahan. Karena itu Raja Yosafat meminta petunjuk kepada Tuhan. Ramut Gilead yang hendak direbut dengan persekutuan bersama Ahab Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda yang berbesanan telah menjadi kota Israel sejak peristiwa keluaran dari Mesir. Namun jatuh ke tangan bangsa Aram 3 generasi sebelumnya. Yosafat mencari lebih dahulu kehendak Tuhan sebelum memutuskan mengiyakan ajakan Ahab untuk berperang. Nabi-nabi dikumpulkan sampai berjumlah 400 orang. Nabi palsu Zedekia bin Kenaana menubuatkan kemenangan Israel. Namun nubuat itu kurang meyakinkan Yosafat. Yosafat mencari nabi lain dan didapati Mika bin Yimla. Namun Mika justru dipenjara karena nubuatnya bukan saja menyinggung perasaan Raja Ahab, tetapi juga menjatuhkan mental bangsa Israel. Ternyata Raja Ahab terkena panah yang nyasar dan mati dalam pertempuran. Nubuat palsu dan benar teruji melalui waktu dan kenyataan. Kenyataan yang terjadi akan membuktikan siapakah yang benar. Yosafat peka terhadap suara Tuhan sehingga tidak mau begitu saja menerima nubuat kemenangan sekalipun disuarakan oleh ratusan nabi. Walaupun Mika hanya seorang diri, namun nubuatnya terbukti. Sedangkan Ahab hanya ingin mendengar nubuat yang menyenangkan hatinya. Ahab cenderung mengikuti rencana dan keinginannya sendiri, bukan mengikuti rencana dan kehendak dari Allah. Berbeda dengan Yosafat yang menguji tindakannya berdasarkan nubuat nabi. Kebenaran bukan masalah mayoritas melawan minoritas, melainkan apakah nubuat tersebut benar atau tidak. Keputusan yang beresiko besar menuntut keyakinan kita sebelum bertindak. Meminta petunjuk Tuhan dengan berdoa ataupun mencari nasihat dari orang yang kita tuakan menjadi cara yang paling umum untuk mendapatkan saran sebagai alat pertimbangan. Pada akhirnya, kita harus memutuskan apakah tunduk kepada kehendak Tuhan atau tetap bersikeras dengan keinginan dan rencana diri sendiri. Bersandar kepada Tuhan dan mengikuti kehendaknya, pasti kita akan mengalami penyertaan dan berkat-Nya. Karena kehendaknya adalah sesuatu yang baik bagi setiap kehidupan umatnya. Walaupun dijalani dengan penuh tantangan seperti Yosafat menghadapi peperangan. Tetapi ketika bersandar kepada Tuhan dan meminta petunjuk pada Tuhan, maka Tuhan yang memampukan untuk melihat bahkan segala sesuatu yang dianggap buruk, melihat kebaikan dari Tuhan yang akan dinyatakan melalui setiap peristiwa. Karena itu jangan kita menjadi lemah ketika kita sedang menghadapi tantangan dan persoalan dalam kehidupan kita. Mintalah petunjuk pada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, tetaplah tekun di dalam melayani Tuhan, juga senantiasa giat dalam membaca firman Tuhan, supaya kita terus diberikan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Jangan sampai kita menjadi tersesat oleh karena mengabaikan petunjuk dari Tuhan melalui firman yang diberikan kepada kita. Tuhan pasti akan memberikan petunjuk-Nya kepada mereka yang senantiasa mencari Dia. Tuhan pasti merancangkan yang baik tepat pada waktunya kepada mereka yang bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.